tartar. Iya. Saus tartar itu apa sih? Kalau pesan kentang itu biasanya saus pendampingnya itu saus tartar. Oh gitu. Iya. Tadi di mana? Di sini kah? Iya. Ini apa ini? Itu mayones. Mayonesnya ya? Iya. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan Mas siapa ini? Dengan saya Nyipau, panggilannya sih gitu biasanya. Panggilannya Mas Nyipau, lebih akrab dipanggilnya gitu. Namanya aslinya Oji. Ini usaha apa sih Mas? Kita usaha di makanan, khususnya rice box sama Chinese food. Oh gitu. Memang spesialis itu? Masnya bisa bikin atau? Sebenarnya saya basicnya itu makanan western. Oh gitu. Cuma terakhir saya kerja di restoran itu yang memang fusion food. Jadi dia fusion food itu perpaduan antara satu budaya dengan yang lain. Misalnya kayak yang di sini ada menu namanya honey creamy, itu dia dari gabungannya dari Jawa sama Prancis gitu-gitu. Yang memang nggak nyambung sebenarnya, tapi kita bikin dia nyambung. Terus dibikin rasanya lebih cocok ke lidahnya orang Balikpapan gitu. Oh gitu. Jadi ini udah bukan perpaduan juga ya? Jadi modif-modifnya Mas ya? Bener, biar apa? Biar kita khas juga sih. Jadi kalau mau makan yang ada di sini ya cuma ada di sini gitu. Kenapa namanya Nostimo? Aku ingin tahu. Sebenarnya dulu saya waktu masih di Semarang, saya kan aslinya dari Semarang. Setelah saya keluar dari resto, saya itu kita sempat bikin 4 brand. Itu ada yang catering, ada siomay, ada bakaran, sama Nostimo ini. Nostimo ini dulunya itu dia itu kita lebih ke dessert sama makanan yang di bake kayak spaghetti brulee, lasagna gitu-gitu. Jadi western memang. Oh gitu ya. Nostimo sendiri artinya itu dari bahasa Yunani. Sebenarnya cuma simple aja, cuma delicious gitu aja. Oh dari bahasa Yunani delicious. Terus lezat ya? lezat. Jadi gampang diinget juga. Betul. Tapi semakin kesini kebanyakan orang nilainya kita restoran Jepang malahan. Namanya. Karena ya mungkin makanan kita ada yang makanan fusion Korea, fusion Jepang, jadi orang lebih arahnya ke sana. Dikenalnya sebagai restoran Jepang, padahal kita enggak restoran Jepang gitu. Ada berapa menu sih di sini Mas? Di sini banyak banget Mas. Mau coba lihat buku menunya? Oke, nanti saya Tapi kalau yang best sellernya di sini nih? Best seller itu tetap Korean barbecue, honey creamy, terus nasi goreng seafood. Ada yang terbaru ini mentai, dia Jepang. Cuma kita atur lagi rasanya biar lebih pas di lidahnya orang sini gitu. Alhamdulillah. Mas, berarti awalnya emang sebesar ini? Enggak. Enggak? Dulu kita cuma saya sama istri tukang masak berdua. Oke. Jadi saya mulai ini benar-benar dari nol. Kita berangkat dari Semarang tahun 2021 bulan Maret. Aku masih ingat kita nikahnya juga bulan Maret. Setelah nikah, 2 minggu setelah nikah kita berangkat ke sini, kita mulai ini bener-bener cuma 2 meja kayu aja dulu. Dari 2 meja kayu? Dari 2 meja kayu. Seperti ini ya? Iya, alhamdulillah. Dari jam berapa sih Mas bukanya? Kita per hari ini sih bukanya jam 9 pagi untuk dine-in sampai jam 9 malam. Tapi kalau Gojek, karena prepare-nya harus lebih banyak, kita bukanya mundurin 1 jam. Kalau untuk online 10 pagi sampai 9 malam. Oh gitu. Hari rame Mas? Biasanya ada momentum hari rame nggak sih? Ramenya sekarang mulai berubah. Dulu itu ramenya kita 99% itu ojol. Oke. Jadi karena kita nggak ada tempat makan kayak gini nih. Tempat makan ini baru 3-4 bulanan mungkin. Ini? Setelah kita renovasi, dulunya sih nggak ada tempat makan, jadi 95%-an mungkin kita dari penjualan online. Tapi semenjak kita buka untuk tempat makan
dine in ini itu lebih sekarang dine in 50, online 50. Cuma untuk hari weekend biasanya ya, Jumat Sabtu Minggu dine in-nya lebih kenceng daripada online. Dan sekarang ini dibantu berapa? Kan pertama cuma 2 ya, Pak? Ya, Sekarang berapa rekanan yang bantu, Pak? sekarang yang bantu 14 sama saya sama istri saya 16 berarti. Banyak banget ya. Iya. Keren banget ya Mas. Alhamdulillah. Berproses dari tahun berapa nih? Kita 2,5 tahun, 2021 bulan Maret. Pas Covid. Pas Covid, pas PSBB. Makanya kita tutupnya jam 9 malam dan sudah terbiasa kan. Terbiasa benar-benar. Oh, gitu. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ada yang bantu ini kurang lebih 14 orang ya. 14 orang ya. Alhamdulillah. Jadi sip-sipan ya Mas ya. Ada sebagian yang sisifan, ada yang memang mintanya full karena kita pegawainya itu rata-rata janda daerah sekitar sini sama anak yatim piatu gitu. Jadi memberdayakan orang sekitar itu. Ya. Keren-keren. Tapi kalau orang sekitar tidak ada yang mau, kita ambil dari luar. Tapi kita meskan gitu. Berarti saya bisa Mas ya. Insya Allah bisa. Dan aku sempat lihat kalau orang-orang makan di sini emang kayaknya tambah bahagia, senang karena Alhamdulillah. porsinya apa gimana? Iya, kita porsinya rata-rata di 1,5 kali lipatnya normal, tapi yang Chinese sih rata-rata hampir 2 kali lipatnya lah. Jadi kita sistemnya di sini maunya karena saya tukang masak, saya tukang makan juga. Jadi kita mau antara pembeli sama penjual tuh fair semua. Kita kasih tahu proses masaknya, dapurnya terbuka semua. Terus harganya juga nggak terlalu mahal. Porsi yang didapat lumayan oke, rasanya tergantung selera masing-masing. Gitu. Kita nggak berani bilang enak, kita nggak berani bilang nggak enak. Jadi kita kembalikan lagi ke pelanggan. Ya, tapi kan Cuma kita dilihat dari antusiasnya orang beli dan banyaknya orang beli berarti kan lebih banyak peminatnya ya. Alhamdulillah. Ada nggak sih rencana untuk buka cabang? Kemarin kita sudah sempat buka cabang 1. Cuma ya karena mungkin belum siap ya. Dari yang niatnya dulu kita tambah cabang tambah rezeki, jadinya tambah cabang tambah masalah. Nah, gitu. Makanya sekarang kita tutup dulu. Kita persiapkan dulu sematang mungkin. Jadi kita kalau buka lagi sudah aman karena udah beberapa orang yang nawari untuk kerjasama. Gitu. Mas, berarti kalau yang sumber di sini untuk restoran atau rumah makan itu SDM-nya dong berarti ya? SDM-nya, iya. Yang paling penting sih itu SDM. Paling penting itu Mas ya? Pernah nggak sih duka-duka jualan? Nah ini kan duka-duka jualan nggak bisa seperti ini. Pakai ini nggak kedengeran aku Mas. Iya. Pernah nggak sih dukanya jualan? Ada nggak sih? Dukanya ya. Maksud dari kita runtut dari awal lagi gitu. Dulu saya jualan berdua sama istri. Terus 2 bulan kemudian istri saya hamil kan. Jadi saya harus kerja sendirian dengan posisi kompor 6 nyala semua. Kompor semua? Iya. Jadi habis itu jam kerjanya dari setelah subuh sampai nanti jam 1 malam. Baru kita bersih jam 1 malam. Itu pun omset ya 50-100 ribu. Kadang nggak laku 1 hari sama sekali. Pernah juga kita ngerasain. Bahkan kayak bulan puasa kemarin dengan posisi kita sudah pegawai agak banyak. Ada 1 hari kita dapat omset 100 ribu. Puasa itu? Puasa kemarin. Puasa kemarin? Barusan. Tapi ya nggak apa-apa kan. Sepanjang tahun kita dapat rezeki yang berlebihan 1 hari nggak laku nggak masalah sih. Benar-benar luar biasa. Jadi sebenarnya udah nutupin. Iya, benar. Jadi kalau dukanya sih ya lebih ke SDM yang masih gonta-ganti. Cuma alhamdulillah sudah hampir 1 bulanan ini kita sudah maksudnya banyak pegawai yang loyal lah sekarang dapat. Makanya moodnya pegawai itu juga happy di sini sekarang. Kalau kemarin ya masih gonta-ganti tuh capek jadinya karena harus ngajarin lagi, ngelatih lagi itu capek jadinya. Ngelatih, ngajarin berarti resep dikasih. Iya, kalau kita resep semua terbuka buat pegawai semua. Berarti mereka bisa. Jadi kalau mau buka sendiri silahkan.
Tapi jangan di samping. Kalaupun mau buka di samping silahkan, gitu juga sih. Cuma kalau aku nggak nganu sih, karena kita tahu kita pergi ke pasar semua orang jualan timun dan semua orang laku. Jadi kalau kita nggak bingung rezeki sudah ada kantongnya masing-masing aja. Oke, benar-benar. Berarti udah pasrah ya, udah yakin. Yang penting rasanya dijaga. Iya, lebih santai aja karena ya memang kalau masalah resep sih. Karena gimana ya, kalau resep tuh harus dibikin dengan alat kita gitu. Jadi ibaratnya alatnya tuh khusus semua. Jadi kalau mau ditiru dengan kompor biasa rasanya nggak bakal bisa maksimal. Berarti kayak beberapa alat custom ya? Beberapa custom, beberapa beli pabrikan. Jadi kalau mau ditiru mungkin bisa, mungkin nggak. Karena alatnya juga salah satu kuncinya Nostimo tuh ada di alat sih. Kuncinya situ ya? Jadi bukan cuma resep. Kalau resep semua orang bisa bikin nasi goreng kan. Kayak lagi. Kalau untuk pegawai di sini ternyata saya perhatikan memang tadi ya. Apanya? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Cuma Perempuan ya, ke depan sih kita mau lebih nambah yang profesional lagi. Seperti kan kita sudah ada chefnya. Jadi dia memang profesional. Dia memang sudah sekitar 5-6 tahun kerja di dapur. Jadi sudah profesional. Ada nggak sih tips buat teman-teman yang mulai usaha? Apapun itu dari Mas, mungkin bisa berbagi. Tips mulai usaha sih, kalau kita ya lebih, kalau kita pasrah aja Mas. Maksudnya dulu saya waktu omset kecil orang bilang nggak kerja keras, tapi kita mau kerja keras pun kan kalau nggak ada rezekinya dan nggak ada pelanggan datang kan percuma. Akhirnya ya udah nggak bisa kerja keras. Jadi tetap balik lagi ke apa ya, kita nggak tahu sih, tiba-tiba aja lewat gitu, tiba-tiba rame gitu. Tipsnya jadi bingung juga sih Mas, tipsnya gimana ya? Berarti nggak berpikir untuk bisa sebesar ini nggak? Ya kita berpikir, kita berusaha kan. Saya basicnya sebelum tukang masak tuh saya sekolah marketing dulunya. Kita cuma kan kembali lagi, marketing itu kan dibikin, kita nggak pernah tahu pelanggan itu datangnya kapan kan. Kalau sales memang begitu prospek jalan langsung dapat penjualan kan. Tapi kalau kita orang marketing, kita lakukan semuanya yang terbaik. Setelah itu kembalikan lagi ke pelanggan. Mau beli, misal kita sudah ngiklan, lempar iklan, dia lihat mau belinya besok atau saat ini langsung atau 2 bulan, mau 1 tahun lagi kan kita nggak pernah tahu. Jadi berusahanya tetap. Tapi balik lagi, jangan terlalu diharapkan gitu. Jangan terlalu berharap sih kalau aku gitu. Boleh jadi kalau misalnya nih hasilnya nggak sesuai ekspektasi, ya nggak sedih-sedih banget. Kalau usahanya gagal, ya tinggal bikin yang baru lagi gitu. Cuma kadang orang kan ada yang memang terkendala modal segala macem. Tapi kalau dibilang modal, kita Nostimo modalnya nggak sampai 10 juta dulu awal-awal. Serius? Awal mula kita nggak sampai 10 juta. Cuma ya gitu, kita siap untuk kegagalan. Kan itu kalau bisnis kan, kalau kita bilangnya sih siap untuk gagal. Jadi kalau berhasil itu bonus malahan. Jadi targetnya tuh jangan langsung berhasil gitu. Minimal kalau kita nggak, kayak kemarin kita waktu buka cabang dibilang gagal, tapi kita bisa belajar banyak dari situ gitu. Kalau suksesnya itu bonus gitu. Sukses bonus. Iya, gagal tuh pasti. Bener. Nah, ada bocor nggak sih? Kalau satu hari sekarang ngabisin berapa kilo untuk nasi? Nasi satu hari rata-rata di sekitar hampir 2 karung, kadang 2 karung, kadang lebih. Rata-rata di 2 karung mungkin. 1 karung yang 50 kilo berarti. Iya. untuk hari itu kan ya? Sekitar segitu. Karena kita porsinya besar kan. Oh iya, besar ya. Banyak tadi ya. Jadi cepet habis nasi. Nostimo. Karena ngeblank. Ada nggak tips buat pegawai atau manajemen atau apapun itu yang buat pengusaha aja ya. Sebenarnya kalau kita pakai simple banget. Kita hari ini misalnya hari Senin serakah, Selasa, Rabu tuh nggak bakal kaya juga gitu. Jadi mending santai aja, kalau bisa berbagi segala macem. Endingnya tuh baliknya ke kita lagi kok gitu. Kalau sama pegawai baik,
Dan intinya mereka juga baik sama kita kan, ibaratnya kita sama driver misalnya baik, driver juga baik sama kita gitu. Karena kita nggak mau pengusaha serakah, kalau mau mau serakah tuh harus nggak boleh nanggung-nanggung, harus benar-benar serakah biar kaya sekalian. Tapi kalau memang nggak besar pendapatannya, mending jangan serakah karena nggak bakal kaya juga. Oh, bener kan?